Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Jumpa kembali di channel saya Bung Niko. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pemetaan materi PKN tingkat SMA ya, kelas 10, 11, dan 12. Materi yang saya bagikan ini ya berupa peta konsep, dan ini masih mengacu pada kurikulum 13 edisi revisi. Nah, kita mulai dari kelas 10. Di bab satunya, nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan negara. Ada 3 subbab. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, kedudukan dan fungsi kementerian dan non-kementerian. Dan subbab yang ketiga, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan negara. Itu untuk bab satunya ya. Kemudian di bab 2 kita berbicara tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan bernegara. Adapun materi yang akan kita bahas di bab 2 ini yaitu wilayah NKRI, kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Dan yang keempat, sistem pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Itu bab 2. Untuk bab 3, kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kita bahas yaitu ada 4 subbab: suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia. Lalu lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Yang ketiga, tata kelola pemerintahan yang baik. Dan yang keempat, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Itu bab 3. Sekarang bab 4, ya, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Yang kita bahas di sini ada 4 juga. Kita berbicara tentang desentralisasi atau otonomi daerah dalam NKRI, kemudian kedudukan dan peran pemerintah pusat, kedudukan dan peran pemerintah daerah, dan yang keempat, hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Jadi untuk kelas 10 ada 4 bab ya di semester ganjil nih. Kita lanjut kelas 11. Bab satunya kita berbicara tentang harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Ada 4 subbab. Yang pertama itu konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila ya. Kemudian yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia atau HAM. Ini di bab satunya. Kemudian di bab 2 kita berbicara tentang sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ada 3 subbab, yaitu hakikat demokrasi, kemudian dinamika penerapan demokrasi di Indonesia, dan yang ketiga, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Berikut di bab 3. Nah, di bab 3 ini kita berbicara tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ada 3 subbab, yaitu yang pertama, makna dan karakteristik hukum. Kemudian yang kedua, mencermati sistem peradilan di Indonesia. Dan yang ketiga, menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum.
Itu ya untuk kelas 11, materi kelas 11. Nah, sekarang kita lanjut ke kelas 12. Ada 2 bab di semester ganjil ini. Yang pertama, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada 4 subbab: makna hak dan kewajiban warga negara, kemudian substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang keempat, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, kita lanjut ke bab 2, perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ada 4 subbab juga, yaitu yang pertama, hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, peran lembaga penegakan hukum dalam menjamin keadilan dan perdamaian. Dan yang ketiga, dinamika pelanggaran hukum. Yang keempat, partisipasi masyarakat dalam melindungi dan menegakkan hukum di Indonesia. Nah, jadi itu tadi ya pemetaan materi baik di kelas 10, 11, dan 12 di semester ganjil ya, semester 1. Nah, ini saya sampaikan paling tidak ada gambaran umum ya bagi rekan-rekan, Bapak Ibu guru pengampu mata pelajaran PKN, dan juga untuk siswa-siswi sekalian tingkat SMA kelas 10 dan kelas 11 serta kelas 12 ya. Nah, tentu dengan harapan para peserta didik yang sekarang kelas 9 juga akan lulus dan bergabung di SMA kelas 10 ya. Yang sekarang juga untuk peserta didik kelas 10, 11 juga saya doakan naik kelas sehingga bertemu di materi PKN yang baru saya sampaikan. Terakhir untuk kelas 12 ya, tentu kita berharap kalian lulus semua tahun ini sehingga dapat melanjutkan sekolah atau bekerja ya. Terima kasih. Semoga dari apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua.